Ustaz Profesor Dr. M.A. Aslani M.A. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini meskipun dengan hujan dan keinginan kita semua pada semalaman kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat subuh secara jamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami muliakan, pada bulan ini kita akan melakukan taklim minggu keempat, yaitu tentang akhlak tasawuf yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. M.A. Aslani M.A. dengan kajian akhlak tasawuf. Dan bulan depan selama bulan puasa kita off, kita istirahat selama bulan puasa. Oleh karena itu mari kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada materi kita kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'athna 'ala wa aqulna ma yanfa'una wa yanfa'una Rabbana hikmatan wa syukrina wa hasanah. Bismillahir rahmanir rahim. Ya arhamar rahimin. Allah wa nafa'ana wa bihi fil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah, dan subuh ini di kemarin ya, hujan berat dia biasa masih berbanjir. Jadi kegiatan kita buat supaya sungai yang luar biasa. Seperti malam ini masih memberikan hujan dengan Allah semua itu tidak menghalangi kita karena kita sudah tadi setan godaan setan. Banyak rintangan kita menuju kebaikan, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan pertolongan kepada kita dulu untuk memudahkan bisa sholat berjamaah subuh, kemudian bisa zikir, kemudian kita bersabar untuk majelis ilmu dan apa yang kita lakukan pada subuh ini menjadi keberkahan dan menikmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan yang empat awalin yang empat yang menghalangi kita dalam melakukan kebaikan, ketaatan atau ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dua yang eksternal yang kira-kira dapat klasifikasikan. Satu yang seni internal, eksternal, tapi karena tidak terlihat maka bisa disebut internal juga. Dan yang terakhir ini yang paling terbatas benar-benar di dalam diri kita, godaan yang ada pada diri kita. Yang eksternal memastikan yang sudah kita bahas bersama dan membahas. Yang pertama dunia, pada berubah. Jadi
dunia dan kesibukannya meraih mencari kehidupan duniawi dengan kesibukannya. Kalau kemudian kita tidak bisa memanagenya, tidak bisa mengantisipasi, bisa juga menjadi penghalang. Tapi tidak berarti dunia itu juga tidak penting. Dunia butuh manusia, butuh kehidupan, butuh rezeki untuk kita. Tetapi jangan kemudian menghalangi kita untuk berjauh, untuk kita kepada Allah, menghalangi kita sehingga kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karena kesibukan berpikir duniawiya, ya kita masih istiqomah untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita jadikan bukan dunia sebagai ibadah dan sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makhluk ini yang pertemanan, persahabatan. Banyak teman, banyak kemudian kita berkomunikasi, berinteraksi, dan dalam komunikasi berinteraksi itu mungkin juga ada hal-hal yang menjauhkan ketaatan kepada Allah. Mungkin ngobrol dan terasa menggibah, kemudian bisa sibuk secara kemarin ada teman, kalau kita sedang kita banyak kesibukan waktu, tentu juga akan menjadi rintangan. Tetapi berteman sangat penting untuk kita masuk sosial. Berteman kita, alhamdulillah, sarana agama kita sudah memberikan ruang dan kita sholat berjamaah bertemu dengan para tangga kita, teman di kajian-kajian menulis ilmu kita bisa bertemu, bisa berteman. Mungkin juga di kantor menjadi tempat kita bekerja, kita berteman. Tapi yang terpenting adalah bagaimana teman itu membawa kepada kebaikan, teman yang mendorong kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suhbatus sholihin atau berteman dengan soleh juga bisa berpengaruh pada ketaatan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, setan. Ini saya maksud kalau setan itu karena tidak terlihat, dia simbol dari keangkuhan, simbol dari kehasudan, simbol dari kejahatan. Dan itu bisa dari makhluk jin yang tidak terlihat, bisa juga dari manusia yang tertemar. Dan yang paling ampuh tentu masuk lewat akal kita. Nah, yang terakhir ini yang tentang setan ini ada yang belum terbaca kemarin ya. Ada 7 langkah-langkah setan itu. Bagaimana mempengaruhi manusia, khususnya hamba Allah yang ingin taat kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah maka itu syaitan, maka itu syaitan agar berdoa. Tipu daya setan terhadap ibu Adam, manusia kita ini berdoa dalam ketaatan kepada Allah. Yang pertama ayyahu anha doa, mencegah setan itu pada hamba Allah supaya tidak taat kepada Allah. Perintah sholat, tidak sholat, perintah puasa, supaya tidak puasa, dan seterusnya. Ayat baru karena itu mencegah, menghalangi, melarang untuk melakukan kebaikan. Caranya kemudian kita harus menghardik setan yang membisikkan seperti itu dalam diri kita dengan bahwa taat itu merupakan kebutuhan.
ibadah itu bukan kebutuhan bagi kita, dan kebutuhan yang sangat sangat besar bagi kita. Karena di bekal kita dan di akhirat nanti adalah bekal kita dari ketaatan dan ketaatan kepada Allah. Itu sangat dibutuhkan di dunia ini kita bertaat kepada Allah supaya selamat, dan di akhirat nanti butuh kepada ketaatan kepada Allah supaya selamat. Jadi jawaban pada setan yang seperti itu ya tidak akan bisa laku untuk kita terkecuali pada setan. Yang kedua, setan itu yang merupakan kita taswir, memerintahkan setan kepada kita atau ini taswir untuk menunda-nunda, untuk melakukan kebaikan. Mereka membisikkan setan itu supaya kita tunda. Nah, kita masih muda, nanti kan masih ada waktu. Nah, kita masih diberi sehat, kita masih banyak waktu lagi, kadang-kadang waktu kita masih panjang, masih lama. Kalau misalnya sholat di awal waktu, jangan sholat dulu kita sholat waktu asar, artinya masih cukup waktu lah. Itu kalau seperti itu, maka itu sudah terbisiki oleh setan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Maka jawab setan itu kita jawab bahwa kita tidak tahu ajal kita kapan. Kita tidak tahu bahwa umur kita sampai mana. Hari ini kita sehat, hari ini kita masih bersama, sore kemudian pagi kita tidak tahu. Kita banyak kita tunda melakukan kebaikan itu juga. Maka yang syaitan. Yang ketiga, cuma yang muncul aja lah. Jadi kalau tadi ditunda-tunda, yang pertama dilarang sama sekali, mencegah sama sekali. Kemudian yang kedua, lumayan meruku bil ajalah, memerintahkan kepada kita cara melakukan ibadah dalam perkataan kepada Allah itu buru-buru supaya cepat selesai, buru-buru sholat, buru-buru zikir, buru-buru ya cepat selesai. Memang setan mengajak pada kita ajil, segera kita perlu jika ada makanan supaya cepat selesai, cepat rampung. Akibat dari buru-buru itu tidak sempurna, kemudian bukunya tidak sempurna, kemudian sholatnya tidak sempurna, dan sebagainya ya. Orang yang buru-buru biasanya ya tidak sempurna. Maka jawablah setan yang membisikkan seperti itu supaya kita tidak terburu-buru dengan prinsip wal amal ma'al ikmal khairun min katsirihi ma'al. Sedikit amal disertai dengan kesempurnaan itu lebih baik ketimbang banyak amalnya tapi kemudian kurang. Pada Fatihah sampai huruf-hurufnya tidak jelas, huruf-hurufnya tidak jelas. Dulu tarawih itu sepertinya awal itu betul ya. Sekarang alhamdulillah walaupun 23 saya tidak ada yang saya sudah 11 tetap sama. Jadi yang kalau di Al-Quran
Ramadan ini tetap berbeda ya. Dan satu malam satu tidur dengan Ramadan yang akan datang. Jadi kalau pengen lebih lama, ya harusnya ya sempurnakan. Setan membisikkan supaya cepat yang ada. Yang keempat, setan itu kemudian yang mengambil amal. Nah, kalau tadi belum bisa digoda dengan cepat-cepat, ya kalau sudah pelan-pelan saja supaya sempurna amalnya, ilmunya sempurna, sholatnya sempurna. Tapi kesempurnaan ini merupakan lintas kalau dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, ya buru-buru. Itu juga menyusup di sana. Jadi pelan-pelannya itu karena supaya dilihat orang mana dia sholatnya khusyuk, sholatnya yakin. Tapi merupakan lintas. Dan lintas artinya ini bisa orang. Iya. Maka untuk menjawabnya ya, bisikan setan seperti itu, ya kita tidak butuh dilihat orang. Untuk apa kita ibadah dilihat orang? Untuk apa kita taat kepada Allah untuk dilihat orang? Apalah takfini ru'yatullah ta'ala. Apa tidak cukup jika dilihat Allah saja? Kita usir setan itu. Saya tidak butuh dilihat orang, saya butuh dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, masih disusupi dengan begitu, maka anggapan kita, alhamdulillah kita sudah bisa sholat berjamaah 5 waktu, pada sholat sunat rawatibnya kita sudah hadir majelis ilmu. Lantas Allah memberikan kemudahan kepada kita, lantas Allah memberikan keagungan kepada kita sudah sadar, Allah memberikan apa kepada kita. Tapi lama-lama kemudian timbul ujub. Saya sudah bisa begini, saya sudah bisa begini. Dalam hati diri kita sendiri. Jadi ujub itu bangga ya, membanggakan diri gitu. Ini menjadi kebanggaan, bangga. Apalagi kalau bangganya itu sudah punya orang ya. Kalau bedanya dengan ujub itu sama, kalau bahasa kitanya sombong. Kalau ujub tidak, bangga dengan diri saja. Kalau harus sudah bangga, kita merendahkan orang. Ya setan menyusulkan di situ, menjatuhkan kita kepada ujub. Yang keenam, ya'muru bil ifsadil amal. Setan ingin merusak amal. Apa kata setan? Ijtahid anta bisirri. Bersungguh-sungguhlah atau bersemangatlah kamu bisirri, amalnya dengan sir. Sir itu apa? Rahasia gitu. Kalau tadi akan ingin dilihat orang. Kalau ini supaya orang tidak tahu. Tapi di situ setan membisikkan, Innallaha ta'ala yadhharu 'alaika. Kapan-kapan pun Allah akan menampakkan amal kita yang tidak dilihat ini, yang orang lain tidak lihat. Kapan-kapan Allah akan menampakkan. Misalnya hamba Allah, saudara hamba Allah. Tapi setan menyelipkan di sana. Walaupun hamba Allah, nanti kan orang sudah tahu, kamu sudah sudah bagus lah itu ininya, sudah rahasia itu. Nah, ketika kemudian dia tumpuk kapal menampakkannya, nah itu sudah setan bisa merusak amal kita. Makanya sifat ma'alamnya boleh kan, berdampak dengan
sirron boleh, dengan alaniah boleh. Yang penting ikhlas di sini. Nanti yang dirusak keikhlasannya. Karena setan mengatakan ayyul arwahu atau ayyul hirahu alaika. Fa inna Allah ta'ala ayyul hirahu alaika. Sama halnya kemudian akhirnya kepada dia. Untuk itu maka kita katakan kepada setan, ya mal'un unta takini bin wajib saya anak datang kepada dengan wajah untuk merusak amal. Wal'an takini bin wajib islami itu sidang. Nama anak Abdullah Ta'ala wa sayyidi insya'a al-haram insya'a akbar. Artinya sekarang aku ingin memperbaiki amalku tetap supaya baik, tidak dirusak olehmu, karena aku adalah hamba Allah. Aku adalah dan Allah adalah Tuhanku. Terserah Allah mau menampakkan atau mau merahasiakan. Yang terakhir itu setan kemudian datang dengan pikiran-pikiran kita. Kan sejak dalam rahim itu kita sudah ditentukan, sudah dicatat apakah sa'id atau syaqi, jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, atau orang yang celaka. Orang yang beruntung tentu nanti masuk surga. Kalau orang yang syaqi, ya syaqiyun itu masuk neraka. Yang kata setan, in khuliqta sa'idan lam yadurruka tarkul amal. Jika kamu diciptakan untuk menjadi orang yang sa'id, beruntung, bahagia, maka tidak ada bahayanya bagi kamu untuk meninggalkan amal, meninggalkan ibadah. Pada akhirnya kamu akan masuk surga karena sudah dicatat sa'id. Baliknya wa yurid kasyariyan lam yanfa'ka fi'lu. Jika kamu diciptakannya syar'i, celaka nantinya itu masuk neraka, maka tidak ada gunanya kamu beramal, mengerjakan amal tidak ada gunanya. Padahal kita tidak tahu sa'id dan syar'i, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Wa al-abdi imtithalul awamir bi'ubudiyyah. Maka wajib bagi seorang hamba untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu sebenarnya larangan-larangannya bi'ubudiyyah dengan menghambakan diri kepada Allah. Saya hamba Allah dan penting sebagai hamba Allah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu saja. Yahkum ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah yang menetapkan apa yang Dia kehendaki dan Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Ya terserah. In udkhilun nar wa ana mu'minun ahabbu ilayya man asafar ras wa ana asim. Jika saya masuk neraka wa ana mu'min dan saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang taat, ahabbu ilayya kulli aku sukai min an adkhulaha wa ana asim, daripada saya masuk neraka dan saya dalam keadaan berdosa. Wajar kalau berdosa langsung neraka. Mungkin pokoknya saya menjadi orang taat saja akan menjadi surga. Jadi masuk neraka karena ketaatan. Pastilah Allah Maha Adil, Allah Maha Murah, Allah Maha Penyayang. Bagaimana perbuatan kita? Jadi sampai begitu dalam setan itu menunggu hati.
kita tidak tahu ujungnya, tapi kita berharap sampai dengan akhir hayat kita tetap dalam keadaan berkhotimah dan ketaatan kita itu justru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-solih yang atas mengenai kebaikan. Nah itu khususnya selesai. Sekarang an-nafs yang terakhir ya, apa itu rohani nafsu nafsu kata kita. Ini banyak kamunya ya makna nafs itu. Dan nafs maknanya diri. Seperti misalnya nafsi wahidah ya, yaitu nas ukur bakal pada hukum nafsi wahidah. Jadi Allah telah menciptakan manusia ini nafsi wahidah dari seorang diri itu Adam maksudnya. Kemudian Allah menciptakan saudara, menciptakan pasangannya, kaulah. Nafas maknanya diri. Ada juga nafas maknanya jiwa. Jiwa itu aspek rohani dari manusia yang memiliki juga aspek jasmani. Ada jasmani, ada rohani. Di rohani itu disebut dengan jiwa, aspek rohanian jiwa. Ada nafsu, ada hawa. Makanya ada hawa nafsu. Jadi kalau saya mengurut mungkin selain aspek fisik jasmani, kita punya aspek rohanian disebut dengan jiwa. Dalam jiwa itu ada nafsu. Dalam jiwa itu ada nafsu. Nafsu itu kemudian ada hawa. Jadi hawa adalah daya dorong, nafsu adalah aspek dari jiwa. Yang jiwa itu ada pada diri manusia. Setiap kita punya nafsu. Makanya kalau kita sering dengar manusia itu lengkap akal dan nafsu, dilengkapi dengan akal dan nafsu. Akal itu yang bisa mengontrol ya nafsunya. Kemudian malaikat hanya diberi akal dan diberi nafsu. Kemudian setannya itu hewan ya. Kalau jin sama dengan manusia sama. Kalau hewan diberi nafsu, tidak diberi akal. Jadi manusia itu punya akal, punya nafsu itu, dan kemudian ada hawa bisa menggerakkan. Yang hawa sebagai penggerak nafsu itu ada syahwat. Syahwat itu ya daftar keinginan, pengen ini, pengen itu. Dan nafsu itu tabiatnya kepada yang menyenangkan saja, yang menyenangkan, yang mengenakan, yang memudahkan. Semuanya ya subuh enak tidur, apa bangun kan enak tidur. Ya tabiatnya begitu. Tapi kita bagi kita yang ada iman, kemudian bagi kita yang punya Allah berikan akal, bisa kontrol pada kemampuan nafsu itu. Umma alaika asomallah wa iyana. Kemudian wajib atas kamu asomallah wa iyana, semoga Allah menjaga Anda dan kita semua. Bil hadri
min hadhihi nafsil ammarah, untuk membenarkan